Shalom teman-teman. Teman-teman, kita mau memulai ibadah Natal kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Selamat datang. Ya, semua anak-anakku yang ada di rumah saat ini, kita akan berdoa untuk ibadah Natal sekolah minggu kita. Mari semua yang di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami merayakan kelahiran-Mu ke dalam dunia. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus berkati ibadah Natal sekolah minggu kami hari ini. Dan biarlah melalui ibadah kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini juga kami dapat dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lanjut, kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Jingle Bells dan Keajaiban Natal.
perlu tahu. Selamat Natal. Iya, selamat Natal semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lagu Malam Kudus yang sering kita nyanyikan setiap malam Natal. Silent Night memiliki kisah sejarah di baliknya. Lagu Natal ini bermula pada tahun 1818. Saat itu, sekelompok aktor tengah melakukan pertunjukan di kota-kota sekitar pegunungan Alpen, Austria. Pada tanggal 23 Desember 1818, mereka tiba di Oberndorf, sebuah desa dekat Salzburg, di mana mereka akan mengisahkan kembali kelahiran Kristus di sebuah gereja. Sayangnya, alat musik organ milik gereja tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat diperbaiki sebelum Natal. Karena organ gereja tersebut tidak dapat dipakai, para aktor menyajikan drama Natal mereka di sebuah rumah pribadi. Saat itu, Joseph Moore sedang berjalan-jalan di atas bukit, kemudian menatap sebuah kartu Natal. Dan tiba-tiba ia teringat sebuah puisi yang pernah ia buat. Ia berpikir bahwa puisi itu cocok untuk dipertunjukkan pada penampilan malam Natal berikutnya. Sayangnya, dia tidak memiliki alat musik yang bisa dibawakan bersama puisi itu. Keesokan harinya, Moore pergi untuk menemui pemain organ gereja, yaitu Franz Xaver Gruber. Gruber hanya memiliki waktu beberapa jam untuk menghasilkan melodi yang bisa dimainkan dengan gitar. Akhirnya, Gruber berhasil menyusun notasi musik untuk puisi tersebut. Pada malam Natal, jemaat kecil Oberndorf mendengar Gruber dan Moore menyanyikan lagu baru mereka dengan iringan gitar Gruber. Beberapa minggu kemudian, ahli organ terkenal yaitu Karl Maurecher tiba di gereja tersebut. Karena terkesan dengan lagu tersebut, maka Maurecher meminta salinan musik tersebut dan menulis judul Still Nacht dalam bahasa Jerman atau juga disebut Silent Night dalam bahasa Inggris untuk dibawa kembali ke desanya di Kapving. Di sana, dua keluarga penyanyi terkenal yaitu Reiners and the Starsers mendengarnya. Terpikat oleh lagu Silent Night, mereka memasukkan lagu baru tersebut ke dalam repertoire musim Natal mereka. Pada tahun 1834, lagu Silent Night dinyanyikan untuk Raja Frederick William IV dari Prusia. Dan kemudian sang raja memerintahkan paduan suara katedralnya untuk menyanyikannya setiap malam Natal. 20 tahun setelah Silent Night ditulis, Reines membawakan lagu itu ke Amerika Serikat dan menyajikannya dalam bahasa Jerman di Alexander Hamilton Monument yang terletak di luar gereja Trinity, New York City. Pada 1863, hampir 50 tahun setelah dinyanyikan pertama kali dalam bahasa Jerman, Silent Night kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Jane Campbell atau John Young. 8 tahun kemudian, versi bahasa Inggris itu dicetak dalam himne sekolah minggu Charles Hutchins. Sekarang, Silent Night sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 300 bahasa, termasuk lagu Malam Kudus, yaitu lagu Silent Night yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sering kita nyanyikan pada malam Natal. Terima kasih telah menonton Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Dadah, selamat Natal. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine.
Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Sembah dan puji Dia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turunlah semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Shalom adik-adik, selamat hari Natal. Puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu GMI Makedonia Jakarta. Karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita semuanya untuk kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa di hari Natal ini Tuhan memberikan sukacita, memberikan kami kebahagiaan karena kami boleh merayakan kedatangan-Mu ke dunia untuk kami manusia berdosa. Dan hari ini kami Sekolah Minggu GMI Makedonia Jakarta akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kedatangan-Mu ke dunia bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan dan semua adik-adik di rumah, Tuhan berkati kami lewat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema cerita firman Tuhan kita hari ini, di hari Natal ini, tentang Immanuel. Ada yang tahu arti Immanuel? Atau ada adik-adik yang namanya sama dengan Immanuel? Tahu nggak yang namanya sama Immanuel artinya apa namanya? Ya, Allah menyertai kita, Immanuel. Nah, apa arti sebuah nama bagi kita sekalian? Sejak kita lahir ke dunia, papa mama kita memberikan sebuah nama dengan harapan yang baik. Ada yang memberi nama, contohnya Annabel. Dan adik-adik tahu apa arti Annabel? Annabel itu artinya menyenangkan. Atau sebagai contoh nama yang lain, misalnya Charles, artinya pejuang. Atau mungkin ada nama lain lagi, Jose, yang berarti Tuhan akan menambahkan. Nah, nama-nama ini semuanya punya arti. Sama seperti Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang menjadi cerita kita hari ini terambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, apa arti nama Immanuel dalam peristiwa Natal ini? Tentunya kita menyadari bahwa peristiwa Natal adalah tentang peristiwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Ketika dia lahir ke dunia sebagai seorang bayi manusia yang dikandung oleh Ibu Maria, dia lahir menunjukkan dia ada di dunia ini. Tuhan bukan hanya Allah yang jauh di sana, yang menciptakan dunia kemudian meninggalkan, tetapi dia datang ke dunia, dia ada di tengah-tengah kita, dan dia peduli bagi kita. Dialah Allah Immanuel. Nah, jika demikian, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, adik-adik, kalau Allah beserta dengan kita, apa yang dapat kita takutkan? Namun seringkali kita sering takut. Nah, adik-adik bisa tahu sendiri. Ada yang takut mungkin karena gelap. Merinding. Takut gelap. Sendirian lagi di ruang kosong yang gelap dan tidak ada cahayanya. Pasti ada yang berteriak, ada yang sambil nyanyi-nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kenapa? Karena takut. Ataupun juga ada adik-adik yang takut karena sebentar lagi ketika datang WA ke orang tua, bapak ibu yang punya anak-anak, sebentar lagi ada pengumuman kenaikan kelas. Lalu kita yang sudah malas belajar, kita katakan, aku takut ketika datang pembagian laporan pendidikan, pasti nilaiku jelek, pasti aku dimarahin oleh papa mamaku. Aduh, bagaimana ini? Saya takut sekali. Ataupun juga ada adik-adik yang mungkin papa mamanya katakan begini, Dek, tunggu ya, sebentar. Papa mama keluar ke depan untuk sesuatu urusan penting. Jaga rumah ya baik-baik, tutup pintu jendelanya supaya jangan ada orang masuk. Lalu kita katakan begini, papa mama, aku takut di rumah sendirian. Aku takut ada orang-orang jahat yang datang membuat saya gemetar takut. Nah, ataupun ada ketakutan karena mungkin saya dijauhi oleh teman saya. Saya diledekin oleh teman saya, diejek oleh teman saya dijauhi oleh teman-teman saya. Saya sendirian, tidak ada teman, tidak ada sahabat. Nah, adik-adik, terkadang dalam keadaan seperti itu, saking takutnya kita nangis, bahkan kita berteriak. Kenapa aku sendirian? Kenapa aku takut? Kenapa aku anak Tuhan tapi aku masih takut? Padahal kita sering mendengar, kita sering membaca bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel. Immanuel berarti Dia menyertai kita, Dia memeluk kita, Dia mendampingi kita dalam segala hal, dalam segala keadaan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita menarik tentang penyertaan Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Mau dengar ceritanya? Ceritanya tentang seorang prajurit muda dari tentara sekutu dalam Perang Dunia Kedua melawan tentara Jepang di Okinawa. Pada waktu itu, tentara sekutu, di dalamnya ada seorang pemuda ini. Mereka terdesak, mereka dikejar oleh tentara Jepang, mereka ditembakin, banyak yang meninggal, teman-temannya jatuh. Mereka berlarian, terpencar-pencar. Ada yang lompat ke air, lompat ke sungai, ada yang masuk ke dalam hutan, ada yang naik di pohon, ada yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan kena tembakan musuh.
Di tengah-tengah mereka ini, seorang prajurit muda ini, seorang anak Tuhan yang takut Tuhan. Dia tidak tahu mau kemana. Semua kocar-kacir teman-temannya dan tinggallah dia seorang diri. Namun di tengah-tengah kesendiriannya, dia melihat ada sebuah gua kecil yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Lalu dia merangkak ke sana dengan cepat-cepat tergesa-gesa karena dikejar oleh tentara Jepang. Akhirnya dia masuk ke gua itu. Sebelum dia masuk ke gua itu, dia katakan begini dalam doanya, Tuhan, jika itu kehendak-Mu untuk aku berlindung dalam gua ini, tolonglah Tuhan, lindungilah saya. Selesai dia berdoa, dia melihat tidak ada apa-apa. Tuhan tidak menumbuhkan, Tuhan tidak meletakkan tembok batu untuk menutup gua itu. Gua itu tetap terbuka. Lalu dalam kesendiriannya, dia melihat ada seekor laba-laba. Dia sedang dengan cermatnya menjalin sarang laba-laba di mulut goa tempat dia bersembunyi tadi. Lalu beberapa waktu kemudian dia mendengar ada derap kaki orang-orang yang mengejar mereka. Itulah tentara-tentara Jepang. Lalu mereka berusaha mau masuk ke goa itu. Salah seorang dari prajurit itu mau masuk ke goa itu. Dengan ketakutan dia katakan, Tuhan, lindungi aku, tolong aku tahu Engkau Allah Immanuel, Allah menyertai aku, dan bebaskan aku dari musuhku tentara Jepang ini. Selesai dia berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Dia mendengar satu suara begini, yang menegur temannya yang akan masuk ke gua itu. Tidak usah kamu masuk. Kalau ada orang di sini, kamu perhatikan baik-baik, tentu jaring laba-laba itu akan rusak. Lalu dia menanti beberapa lama, derap kaki orang-orang itu menjauh dari mulut gua itu. Di tengah-tengah sukacitanya, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai aku, Allah yang melindungi aku. Kalau Engkau tidak menyertai aku, tadi aku sudah ditangkap oleh musuhku. Dan dia katakan, Tuhan terima kasih, Engkau mengirimkan seekor laba-laba, dan saya tahu jaring laba-laba itu lebih kuat dari dinding batu yang sebesar dan sekokoh apapun. Karena itulah penyertaan-Mu bagiku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini menarik bahwa Tuhan melindungi kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi sesuai dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah Immanuel, Dia tahu bagaimana menolong kita di tengah-tengah ketakutan kita. Ayo adik-adik, ada yang tahu, ada yang mengalami takut apa? Saya tidak tahu. Kakak Om Domi tidak tahu, tapi yang pasti Tuhan menawarkan pertolongannya. Dia Allah Immanuel. Di malam Natal ini, di hari Natal ini, kita berdoa kepada Dia. Tuhan, Engkau Allah Immanuel, melindungi aku, menolong aku di segala situasiku, di segala keadaanku. Di tengah-tengah ketakutanku, aku tahu Engkau menyertai aku. Demikianlah cerita kita. Dan sebelum mengakhiri cerita kita, ada ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Matius pasal 1 ayat 23 yang akan kita hafalkan. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah adik-adik, bukankah Tuhan Yesus yang kita rayakan kedatangannya hari ini
berjanji menyertai kita. Jangan takut, karena Dia yang berjanji, Dia akan menyertai kita sekalian. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, saya akan mengajak adik-adik semua, mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini di hari Natal Sekolah Minggu GMI Makedonia Jakarta. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau berjanji menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu ada, Allah yang dekat dengan kami. Kadang kami takut tentang keadaan kami, tentang masa depan kami, tentang sesuatu di sekitar kami. Tapi kami percaya, kami punya Allah yang besar, yang begitu mengasihi kami dan menyertai kami. Di hari Natal ini, kami percaya Tuhan akan menyertai dan menolong kami terus sampai Tuhan kami menemukan hal-hal besar yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan bagi kami masing-masing kami. Inilah kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua di hari Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bye-bye. Merry Christmas.